teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa zat yang ada di dalam AC mobil kita itu bukan hanya freon. Salah satu zat yang juga penting di dalam jalannya proses pendinginan pada sistem AC mobil kita adalah oli. Bagaimana kita bisa tahu bahwa freon atau oli yang kita pakai adalah freon yang baik dan oli yang baik? Dalam hal ini, saya ingin memberikan suatu catatan. Freon yang baik itu sangat penting untuk membuat sistem sirkulasi pendinginan yang terjadi mulai dari kompresor sampai kembali ke kompresor itu menjadi dingin yang sempurna. Kita akan tahu kalau freon yang kita gunakan itu kurang baik, itu adalah bahwa setelah dilakukan pengisian freon, hasil yang kita rasakan tidak sedingin waktu kita sebelum masuk ke bengkel tersebut. Jadi ingat teman-teman, untuk kita bisa mengetahui apakah freon yang kita gunakan ini sudah merupakan produk yang baik atau belum baik, adalah dengan kita membandingkan setelah dilakukan pengisian freon harus sama dengan dinginnya dengan sebelum kita melakukan perbaikan dan pengisian freon pada AC mobil kita. Itu adalah bagian dari cara kita untuk mengetahui apakah freon yang kita isi itu sudah baik atau belum baik. Atau apakah freon yang kita gunakan itu benar-benar murni atau belum murni. Kalau misal ada jawaban dari orang yang menerangkan bahwa freon mereka gunakan sudah bagus, namun yang kita rasakan hasil dingin yang kita dapatkan tidak lebih baik dari sebelumnya, itu dianggap adalah kesalahan dari suku cadang kita. Saya mau memberikan suatu pegangan untuk kita memberikan koreksi bahwa di saat bengkel melakukan pengisian freon, bengkel tersebut akan melakukan pengisian apabila sistem komponen bekerja dengan baik. Kalau sampai terjadi pernyataan bahwa komponen-komponen yang ada di dalam sistem AC mobil kita itu tidak baik sehingga menyebabkan dinginnya jadi berkurang, menurut saya kita harus waspada. Karena tidak satupun teknisi yang mau melakukan pengisian freon kalau komponen yang ada di dalam AC mobil tersebut tidak sempurna. Sehingga kita bisa memastikan bahwa apabila tindakan yang dilakukan oleh bengkel tersebut tetap dalam proses pengisian dan dinyatakan selesai, mereka tidak bisa memberikan dingin seperti sebelum kita melakukan perbaikan, maka sudah dipastikan kita harus memberikan suatu warning atau catatan bahwa ada yang salah. Apakah yang salah itu memang benar dari komponen mobil, AC mobil? Apakah catatan itu adalah kemampuan dari bengkel tersebut memang belum memenuhi syarat untuk melakukan perbaikan? Jadi, saya ingin memberikan suatu edukasi bahwa sebagai konsumen AC mobil, kita jangan hanya mau menerima pernyataan yang dikeluarkan oleh para bengkel yang dimana tindakan yang dia lakukan tidak bisa memberikan dampak yang sempurna, namun tetap membuat statement bahwa kerusakan ada pada komponen AC mobil tersebut. Hal ini perlu kita hindari karena sudah tentu seseorang yang ingin AC-nya yang asalnya tidak dingin menjadi dingin itu adalah bertemu dengan bengkel yang benar dan berkualitas. Dengan demikian kita mempunyai satu pegangan bahwa freon yang baik itu harus mampu memberikan pendinginan yang sama sejak mobil tersebut kita pegang dari awal tetap menjadi dingin yang sempurna. Komponen yang kedua adalah oli. Apakah oli yang kita pakai sudah memenuhi syarat sebagai oli yang betul-betul direferensikan untuk sistem pendinginan AC mobil kita? Seringkali kita tidak pernah memikirkan bahwa zat yang ada di dalam AC mobil itu bukan hanya freon, tetapi juga ada oli.
Kita sering lupa bahwa oli itu mempunyai peranan yang sangat penting. Bagaimana kerjanya oli tersebut sebagai pelindung dari kerja kompresor, agar di dalam kompresor itu melakukan gerakan kompresi, gesekan yang ditimbulkan oleh piston di dalam kompresor tersebut tidak sampai menjadi aus, tidak sampai menjadi panas, tidak overheat. Itulah gunanya kita menggunakan oli yang baik dan benar. Sehingga teman-teman harus ingat baik-baik bahwa jangan lupa perhatikan bukan hanya di freon, kita juga memperhatikan oli apa yang kita pakai agar kompresor yang kita gunakan terhindar dari kerusakan sedini mungkin. Di sini seringkali terjadi kesalahan yang dilakukan oleh kita sendiri sebagai pemilik. Kita tidak pernah bertanya apakah oli yang digunakan untuk sistem AC mobil kita sudah betul-betul oli yang baik dan benar. Sehingga kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pakai tersebut menjadi tanggung jawab pemilik mobil sendiri. Dalam hal ini, saya ingin memberikan edukasi bahwa dalam sistem AC mobil yang sangat melindungi kerusakan yang terjadi pada kompresor AC mobil tersebut adalah bagaimana bengkel memberikan oli yang benar dan tepat. Demikian teman-teman, semoga konten hari ini memberikan edukasi yang bermanfaat bagi kita semua. Salam dingin, Sobat AC. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video konten saya selanjutnya. Terima kasih.